Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Indira Sinta Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi dan juga teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi terkait peran biaya marginal dalam pengambilan keputusan produksi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Putri Dewanglia dan rekan saya Anissa Maria dan Zahra Mutiarasani. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang berisi dari bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penulisan dan juga metode penelitian. Lalu ada bab 2 yaitu berisi konsep biaya marginal. Yang ketiga berisi penerapan biaya marginal dalam pengambilan keputusan produksi, di mana di sini kita menggambarkan terkait contoh kasus suatu perusahaan yang terkait dengan biaya marginal. Bab 4 yaitu peran biaya marginal dalam pengambilan keputusan produksi. Lalu yang terakhir berisi daftar pustaka terkait sumber referensi pada pembelajaran kita kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini kita harus tahu dulu nih terkait latar belakang biaya marginal itu sendiri. Di mana biaya marginal adalah salah satu konsep dasar utama dalam ekonomi mikro yang berperan sangat penting dalam pengambilan keputusan produksi di dalam suatu perusahaan, yaitu dengan membandingkan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang dengan pendapatan marginal yang dihasilkan. Di mana perusahaan dapat menentukan titik optimal produksi yang memaksimalkan keuntungan atau margin. Di mana analisis ini membantu perusahaan menghindari risiko overproduksi ataupun underproduksi karena keputusan produksinya didasarkan pada efisiensi biaya dan potensi pendapatan tambahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama yaitu diharapkan mampu menjelaskan konsep biaya marginal, entah itu pengertiannya, cara menghitungnya dan juga implementasinya. Diharapkan kita dapat mengetahui itu semua. Lalu yang kedua yaitu dapat mengetahui pengaruhnya dalam pengambilan keputusan produksi ya, agar kita dapat menentukan jumlah produksi yang optimal serta efisien dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu diharapkan kita mampu menganalisis studi kasus perusahaan di dunia nyata, misalnya contohnya PT Indofood ataupun PT PLN. Lalu yang keempat yaitu kita dapat memahami pentingnya biaya marginal dalam optimasi produksi dan pencapaian laba maksimal. Selanjutnya, metode penelitian, di mana dalam penyusunan materi ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Data yang kami peroleh berasal dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ekonomi, serta laporan tahunan perusahaan terkait. Pendekatan ini kami pilih karena sesuai untuk mengkaji konsep teoritis seperti biaya marginal dan relevansinya dalam praktik dunia usaha. Materi ini juga menyajikan analisis deskriptif terhadap dua studi kasus nyata yaitu PT PLN dan juga PT Indofood Sukses Makmur, di mana tujuannya untuk menggambarkan bagaimana sih teori biaya marginal diterapkan dalam pengambilan keputusan produksi yang strategis dan juga rasional. Selanjutnya, pada slide berikut adalah pembahasan bab 2 mengenai konsep biaya marginal atau marginal cost yang biasa disebut sebagai MC. Di slide ini, saya akan membahas apa sih pengertian dari biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa yang lebih banyak. Secara sederhananya, ini menggambarkan berapa banyak biaya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi sebanyak satu unit. Misalnya, jika sebuah pabrik ingin memproduksi lebih banyak barang, biaya marginalnya adalah tambahan biaya yang harus ditanggungkan untuk menghasilkan unit tambahan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan informasi biaya marginal untuk merancang strategi penjualan dan volume produksi yang optimal. Dengan rumus perhitungannya yaitu MC sama dengan delta TC dibagi delta Q, di mana MC adalah biaya marginal, delta TC adalah perubahan total biaya, dan delta Q adalah perubahan jumlah output. Lalu pada slide berikut saya akan menjelaskan apa aja sih fungsi dari biaya marginal itu sendiri, yang dimana memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan produksi dalam suatu perusahaan. Fungsi utama dari biaya marginal bukan hanya sekedar membantu menunjukkan tambahan biaya dari satu unit produksi, tetapi juga menjadi alat analisis yang membantu perusahaan mencapai efisiensi dan profitabilitas secara optimal. Berikut adalah beberapa fungsi dari biaya marginal yang relevan dalam kegiatan ekonomi dan manajerial.
Fungsi yang pertama yaitu menentukan keputusan produksi, di mana biaya marginal digunakan perusahaan untuk menentukan apakah produksi perlu ditambah, dikurangi, atau dipertahankan. Apabila biaya marginal lebih rendah daripada pendapatan marginal, maka penambahan produksi masih menguntungkan. Sebaliknya, jika biaya marginal lebih tinggi, perusahaan sebaiknya meninjau ulang keputusan produksi agar tidak mengalami kerugian. Fungsi yang kedua adalah analisis titik impas dan keuntungan. Di dalam perencanaan bisnis, biaya marginal membantu menentukan titik impas atau break-even point, yaitu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Setelah melewati titik ini, setiap unit tambahan yang diproduksi dan dijual dapat memberikan keuntungan. Fungsi yang ketiga yaitu mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan memantau biaya marginal, perusahaan dapat mengevaluasi seberapa efisien sumber daya yang digunakan. Jika biaya marginal menunjukkan peningkatan tajam, hal ini bisa menjadi indikator adanya inefisiensi dalam proses produksi, seperti pemborosan bahan baku atau penggunaan tenaga kerja yang kurang optimal. Fungsi yang keempat adalah pertimbangan dalam ekspansi usaha, yang ketika perusahaan merencanakan ekspansi atau penambahan kapasitas produksi, biaya marginal digunakan untuk menilai apakah penambahan tersebut akan menghasilkan nilai ekonomis. Jika biaya penambahan dari ekspansi lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka keputusan tersebut perlu ditunda atau ditinjau ulang. Lalu fungsi yang terakhir atau yang kelima adalah menentukan skala produksi optimal. Fungsi lain dari biaya marginal adalah membantu perusahaan menentukan skala produksi yang menguntungkan. Produksi optimal terjadi ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Pada titik ini, perusahaan menghasilkan output yang memberikan keuntungan maksimum tanpa membebani biaya secara berlebihan. Pada slide berikut, saya akan membahas tentang kurva biaya marginal atau marginal cost. Kurva biaya marginal adalah grafik yang menunjukkan bagaimana perubahan biaya total pada saat ditambah satu unit. Biasanya kurva MC berbentuk huruf U. Pada awalnya, biaya marginal akan menurun karena adanya skala ekonomi, di mana biaya per unit produksi turun seiring bertambahnya jumlah produksi. Namun setelah mencapai titik tertentu, kurva MC mulai naik. Hal ini terjadi karena hukum hasil yang semakin berkurang, yaitu biaya per unit akan meningkat jika produksi terus bertambah. Jadi, kurva MC sangat penting untuk membantu perusahaan menentukan kapan harus menambah produksi dan kapan harus berhenti, agar tetap efisien dan tidak mengalami pemborosan biaya. Selanjutnya, bab 3, penerapan biaya marginal dalam pengambilan keputusan produksi. Dalam bisnis, keputusan menambah ataupun mengurangi produksi harus berdasarkan perhitungan yang rasional. Biaya marginal itu membantu menilai apakah penambahan produksi itu layak secara ekonomi ataupun tidak. Untuk memahami penerapannya, berikut 2 contoh dari perusahaan besar di Indonesia. Contoh kasus 1, PT PLN. Pada musim kemarau panjang tahun 2023 lalu, PT PLN menghadapi lonjakan permintaan listrik yang signifikan, di mana peningkatan konsumsi ini terutama disebabkan oleh penggunaan alat pendingin seperti AC yang melonjak akibat suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi PT PLN karena perusahaan harus memutuskan nih apakah perlu menambah kapasitas produksi listrik untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Namun, kalau kita melakukan penambahan kapasitas produksi, tentu akan meningkatkan biaya produksi, sehingga PLN perlu mempertimbangkan secara cermat agar keputusan yang diambil tetap efisien dan menguntungkan dari PT PLN. Berikut data simulasi kasus PT PLN tahun 2023, di mana total biaya produksi untuk 1000 MW adalah 1 miliar dan total biaya produksi untuk 1001 MW adalah 1.500.000 dan permintaan tambahannya diketahui 1 MW. Perhitungan biaya marginalnya sebagai berikut. Pertama, untuk menghitung perubahan total biaya. Ini dapat kita hitung dengan cara mengurangi antara total biaya produksi 1001 MW dikurangi total biaya produksi 1000 MW. Yaitu hasilnya 1.500.000 dikurangi dengan 1 miliar adalah 500.000. Yang kedua yaitu menghitung perubahan jumlah output, di mana jumlah output 1001 MW dikurangi dengan jumlah output 1000 MW hasilnya adalah 1 MW. Yang ketiga, kita menghitung biaya marginal atau MC. Itu MC sama dengan delta TC atau
perubahan total biaya dibagi dengan delta Q atau perubahan jumlah output. Maka tadi perubahan total biaya kita ketahui 500.000 dan perubahan jumlah outputnya adalah 1. Maka 500.000 dibagi 1 hasilnya adalah 500.000. Nah, ini saatnya kita untuk melakukan analisis nih. Dalam kasus ini, biaya marginal untuk memproduksi 1 megawatt listrik tambahan adalah sebesar 500.000 nih. Kalau pendapatan marginal dari penjualan listrik tambahan tersebut itu melebihi biaya ini, maka penambahan produksi akan menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Namun sebaliknya, kalau misalnya pendapatan marginal lebih rendah dari 500.000, maka PT PLN itu perlu mempertimbangkan atau menunda produksi agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, perhitungan biaya dan pendapatan marginal sangat penting bagi PT PLN dalam mengambil keputusan produksi yang efisien dan menguntungkan. Sekarang kita masuk contoh kasus yang kedua terkait PT Indofood Sukses Makmur, di mana pada bulan Ramadan tahun 2024 permintaan mie instan Indomie itu mengalami peningkatan yang sangat tajam. Kenapa sih? Karena masyarakat Indonesia itu cenderung menimbun makanan praktis menjelang bulan puasa dan juga lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, maka PT Indofood itu mengambil tindakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya pada bulan Maret dan April sehingga kebutuhan pasar dapat terpenuhi secara optimal dalam periode tersebut. Berikut adalah data triwulan pertama pada tahun 2024 PT Indofood, di mana biaya total produksi untuk 1 juta bungkus Indomie yaitu senilai 2 miliar dan biaya total produksi untuk 1.100.000 bungkus Indomie yaitu senilai 2.200.000.000 rupiah. Dan permintaan tambahan selama Ramadan yaitu 100.000 bungkus. Perhitungan biaya marginalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus menghitung perubahan total biaya, di mana di sini ada perubahan total biaya dari awalnya adalah 2 miliar berubah menjadi 2.200.000.000 dan di sini ada selisih sebesar 200 juta ya. Jadi caranya tinggal dikurangkan antara 2.200.000.000 dikurangi dengan 2 miliar, hasilnya 200 juta. Lalu yang kedua, kita menghitung perubahan jumlah output. Kalau tadi kan total biaya, sekarang kita ke outputnya, di mana awalnya kan outputnya sebesar 1 juta bungkus Indomie. Lalu karena ada permintaan yang tinggi, kita outputnya bertambah menjadi 1.100.000 bungkus Indomie. Maka kita hitung selisihnya 1.100.000 dikurangi dengan 1 juta, maka hasilnya adalah 100.000 bungkus Indomie. Lalu yang ketiga, baru kita menghitung biaya marginalnya, yaitu dengan cara perubahan total biaya dibagi dengan perubahan total jumlah output, yaitu 200 juta dibagi dengan 100.000, maka hasilnya adalah 2.000. Nah, setelah kita mengetahui biaya marginal, kita melakukan analisis nih. Dengan biaya marginal sebesar 2.000 per bungkus dan harga jual Indomie antara 3.000 dan 3.500 per bungkus, maka PT Indofood Sukses Makmur itu tetap memperoleh keuntungan meskipun menambah produksi sebanyak 100.000 bungkus selama bulan Ramadan. Pendapatan dari penjualan tambahan ini diperkirakan mencapai 300.000 juta, jauh melampau dari biaya tambahan produksinya hanya sebesar 200 juta, sehingga PT Indofood memperoleh keuntungan tambahan sekitar 100 juta. Selain itu, penambahan produksi ini juga meningkatkan efisiensi operasional karena biayanya tetap dapat tersebar pada volume yang lebih besar, yang pada akhirnya akan menurunkan biaya per unit dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar selama periode permintaan tinggi. Bab 4. Peran biaya marginal dalam pengambilan keputusan produksi. Biaya marginal memiliki beberapa peran dalam pengambilan keputusan produksi. Yang pertama, pengaruh terhadap keputusan produksi. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang atau jasa tambahan dan berperan penting dalam pengambilan keputusan produksi perusahaan. Informasi ini membantu perusahaan memastikan bahwa setiap unit tambahan yang diproduksi tetap memberikan keuntungan. Ketika biaya marginal lebih rendah dari pendapatan marginal, perusahaan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika biaya marginal melebihi pendapatan marginal, produksi tambahan dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian, biaya marginal membantu perusahaan menyeimbangkan kapasitas produksi dan efisiensi biaya untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu yang kedua, biaya marginal juga berperan dalam menentukan keputusan produksi optimal. Keputusan produksi yang optimal dalam ekonomi mikro terjadi ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat produksi yang paling efisien dan menguntungkan, atau biasa disebut titik
output optimal. Jika produksi berada di bawah titik ini, perusahaan melewatkan peluang keuntungan tambahan. Sedangkan jika produksi melebihi titik tersebut, menyebabkan biaya tambahan yang lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh, sehingga berisiko menurunkan profit atau bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemahaman dan perhitungan biaya marginal secara akurat sangat penting agar keputusan produksi diambil berdasarkan data dan analisis yang rasional, bukan secara sembarangan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, biaya marginal adalah alat yang sangat penting dalam pengambilan keputusan produksi untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan memahami biaya marginal, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan menjaga daya saing di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, biaya marginal bukan hanya konsep teori, tapi panduan praktis untuk strategi produksi yang efektif dan cerdas. Berikut kami lampirkan daftar pustaka terkait sumber-sumber referensi pada pembelajaran kali ini. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang jelas ataupun kurang dipahami. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami izin mengakhiri presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.